Puji Tuhan, silakan duduk semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalomnya kayaknya kurang kuat, belakang belum. Shalom. Oh, puji Tuhan, haleluya. Sukacita sekali oleh anugerah Tuhan berdiri di tempat ini. Dan satu hal yang luar biasa, musik, nah ya tolong temani saya, thank you. Semangat yang diberkati Tuhan di sini, amin. Haleluya, bertemu Pak Handri, bertemu Pak Herman, orang-orang yang luar biasa, dan tim yang luar biasa di sini. Pak Handri, Pak Herman, tengah kesibukannya melayani Tuhan begitu rupa. Aduh, rasanya kalau saya mendapat kesempatan di tempat ini rasanya merasa kecil. Tetapi biarlah saya mulai melakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan berikan. Amin. Setiap kita melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi Pak Niko mengatakan kita memasuki Ain Dalet. Memang ada banyak yang bertanya. Termasuk papa mertua saya, pernah nanya gini sama saya, dulu saya belum dalam Tuhan, belum jadi anak Tuhan, nggak tahu kalau belum anak Tuhan itu anaknya siapa, nggak tahu, pokoknya belum ada anak Tuhan gitu. Percaya penanggalan Masehi, ikuti penanggalan Masehi, tapi juga dulu ikut penanggalan Cina, makanya dulu ada show monyet lah, show kambing lah, show ayam lah, macam-macam gitu. Jadi sekarang sudah nggak pakai penanggalan Cina lagi, terus kita mesti ikutin itu ya, penanggalan Israel ya. Waduh, saya ditanya gitu juga mikir mau jawabnya gimana nih supaya jawabannya sederhana tapi jelas gitulah ya. Ya saya jawab ya dulu, tapi setelah itu sambil mikir Tuhan gimana jelasinya lebih lanjut gitu. Ada banyak penanggalan memang ya kan, kita tahu. Tapi yang luar biasa penanggalan dari bangsa Israel yang notabene adalah keturunan keturunan Abraham secara jasmani, itu punya satu ketepatan yang begitu mencengangkan, yang banyak hamba Tuhan hari-hari ini percaya kairos Tuhan dengan kronos itu bertemu dalam satu titik, dikatakan demikian. Betapa tidak, saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, di hari ketiga setelah kematiannya, itu tepat pada hari raya perayaan Paskah daripada bangsa Israel. Paskah mereka itu yang mana sih? Paskah mereka itu ya ketika mereka merayakan mereka keluar dari Mesir, ketika mereka mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka dan malaikat maut melewati mereka dan keselamatan ada atas rumah-rumah itu. Itu adalah perayaan Paskahnya bangsa Israel. Dan itu ketika Yesus bangkit dari kematian, tepat jatuh di hari perayaan Paskahnya mereka. Begitu pula di hari Pentakosta dan beberapa hari yang lain yang seolah-olah saya katakan tadi kairos dan kronos itu bergerak di dalam satu titik. Alangkah indahnya hari-hari ini selain kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, amin, kita juga mencermati apa yang kalender dari anak-anak Abraham secara jasmani itu miliki. Indah sekali. Dan kita memasuki tahun Ain Dalet kata mereka, yaitu tahun 5774. Buat mereka yang namanya bumi ini sangat tua, 5774 tahun lamanya. Nah, Ain Dalet atau banyak hamba Tuhan sepakat dengan istilah kalimat yang beda-beda, namun satu sepakat dipakai, yaitu tahun di mana ada pintu-pintu yang terbuka bagi kita. Year of the opening gate. Kok nggak ada amin sih? Amin gitu ya, haleluya, indah sekali kan. Emang ada 4 arti daripada Ain Dalet. Tapi arti yang utama yaitu kita miskin di hadapan Tuhan, supaya kita percaya ada pintu-pintu yang sedang Tuhan bukakan di depan kita. Nah, ada di kitab Wahyu, kitab akhir zaman, saya bawa PowerPoint-nya, next. Dikatakan demikian dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8, firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia, jemaat akhir zaman. Indah sekali, yuk kita baca bersama ayat 7 dan 8. 2, 3. Inilah firman dari yang kudus, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada hal yang indah di situ dikatakan, Tuhan berkata, aku tahu bahwa, apa saudara, kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, ini indah sekali ya, kalau di tahun Ain Dalet kita boleh di hadapan Tuhan itu seperti itu. Tuhan tahu kok kekuatan kita tidak seberapa. Dan sebab itu Tuhan mau bukakan pintu di depan kita. Amin. Kalau orang mulai merasa kekuatanku sekarang sudah lumayan. Waduh, itu awas-awas, Kita mulai sombong nggak nyadar gitu, Saya pernah tulis dalam renungan harian POM itu ya, sombong itu unik. Begitu kita merasa tidak memilikinya, kita justru memilikinya. Ayo, pagi-pagi bikin bingung nih ya. Begitu kita merasa, aku tidak sombong, malah sombong. Benar nggak? Sebaliknya rendah hati itu juga unik. Begitu engkau merasa rendah hati, oh itu malah sombong. Aku rendah hati, malah sombong loh. Tapi kalau merasa engkau berkata, aku tidak sombong, oh malah sombong itu malahan gitu ya. Bingung apa bingung sini? Ya, semoga nggak bingung ya. Nah, tapi lihat, begitu kita merasa kekuatan kita nggak seberapa, dan Tuhan tahu itu, kita bersyukur ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita lebih lagi. Kalau kita sudah merasa mapan, kita merasa nyaman, wah itu sudah hati-hati. Ini sekali Tuhan berkata, namun engkau menuruti firman-Ku, ini yang Tuhan cari, dan engkau tidak menyangkal namaku. Loh kok hilang dia yang main keyboard, kemana dia si Yabes kita? Oh iya, sebentar deh kita tunggu Yabes. Yabes, kenapa ibumu memberi nama engkau Yabes? Haleluya, supaya Tuhan memperluas daerahmu pasti, haleluya. Amin. Nah, saya mau bawa tema, PowerPoint berikutnya, times for breakthrough, yaitu waktu-waktu terobosan. Katakan bersama saya, terobosan. 2, 3, belum semuanya. 3, 4, terobosan. Waktu-waktu terobosan. 3, 4, waktu-waktu terobosan. Sekali lagi, waktu-waktu terobosan. Saya percaya ini adalah waktu-waktu terobosan, amin. Pintu terbuka, oh yang namanya tembok boleh setebal apapun. Tapi sekali di situ ada pintu yang terbuka, itu namanya ada terobosan di sana. Jangan katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian itu yuk. Ya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi, haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku Tuhan. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala khawatirku, ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi bersama-sama. Oh, bila
bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tepuk tangan bagi Tuhan yang membuka pintu bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka ayatnya dalam kitab Mikha, saudara. Kitab Mikha. Kitab apa, saudara? Barangkali ada yang bertanya, oh ada tuh kitab Mikha. Di dalam perjanjian lama ada kitab Mikha. Mikha pasal yang kedua. Mikha pasal yang kedua di Alkitab saya persis di halaman 1000. Di Alkitab saudara, di iPad saudara, nggak tahu di halaman berapa. Tetapi di Alkitab saya, Mikha pasal 2 ada di halaman 1000. Pasal 2 ayat 12 dan 13, 2 ayat saja. Namun 2 ayat ini bicara tentang hal yang kontras satu dengan yang lain. Ayat 12 nanti kita baca akan berbicara tentang keramaian, tentang crowd, tentang sekumpulan banyak orang. Namun ayat 13 secara spesifik akan berbicara sekelompok orang yang disebut sebagai kelompok penerobos atau pasukan penerobos. Mari kita baca bersama ayat 12, saudara mulai bersama-sama yuk, 2, 3. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Sehingga, ulangi, ramai dengan apa? Ulangi sekali lagi, sehingga ramai dengan apa, saudara? Manusia. Bayangin, di ayat 12 ini bicara tentang crowd, kerumunan, keramaian banyak orang. Tapi ayat 13 dikatakan, mari bersama kita baca, 2, 3, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Haleluya, amin. Lihat ayat 13 dan 12 kontrasnya di mana? Ayat 12 firman Tuhan berbicara tentang keramaian banyak orang. Ada kambing, ada domba, nyampur jadi satu di sana. Keramaian banyak orang. Tuhan tidak terlalu tertarik sama keramaian. Alkitab berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ibadah pertama di tempat ini. Kayaknya ini, nggak banyak ya. Ini berapa sih ini? 5.000-an ya kira-kira ya. Oh, tapi biar ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang percaya. Haleluya. Oh, Tuhan tidak tertarik sama crowd, sama keramaian banyak orang. Tuhan cari penerobos hari-hari ini. Tuhan cari prajurit, pasukan yang menerobos. Ini pasukan elit. Kalau zaman dulu peperangan, sebelum benteng musuh diserbu. Oh, yang nyerbu itu bukan pasukan follower yang ecek-ecek, bukan. Yang maju dulu adalah pasukan elit yang disebut dengan pasukan penerobos. Dia harus maju di front line, di garis depan untuk menyerbu duluan, nanti yang belakang akan ikut. Ini pasukan yang terlatih, pasukan yang militan, pasukan yang benar-benar elit, maju duluan. Dan masuk benteng musuh, melewati pintu gerbang, akan melakukan peperangan di dalamnya dan menjarah banyak barang-barang berharga di sana. Itu adalah pasukan penerobos. Tapi kalau pasukan yang follower, yang di belakang ikut nanti, ya masih dapat jarahan, masih dapat sih. Tapi barangkali sudah tinggal sisa-sisanya. Lumayanlah dapat jemuran, dapat sendal jepit butut gitu ya. Itu pasukan yang follower. Tapi pasukan penerobos akan mendapatkan hal yang utama. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini visi diperkatakan.
Lihat. Ada banyak yang dengar. Tapi pastikan kita adalah pasukan penerobos itu. Amin. Apa sih ciri-cirinya pasukan penerobos? Pasukan, prajurit. Saya bawa satu lagu, tadi di mana tadi ya bro? Tadi A ya. Saya nyanyi kalem dulu supaya kita tangkap feel-nya. Nanti iramanya Mars pelan-pelan lebih cepat gitu. Judulnya Army of Breakthrough, pasukan penerobos gitu ya. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. The army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Lebih cepat. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Rasanya belum pasukan kalau kita nggak bangkit berdiri ya. Boleh kita bangkit berdiri dengan hormat, puji Tuhan. Yuk, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Sebentar perhatikan gerakan saya supaya lebih mantap, pasukan penerobos. Kalau saya berkata tadi lagu pujiannya bilang we are the army of breakthrough. Waktu kita ucapkan breakthrough, tangannya boleh gini, breakthrough. Boleh ganti kanan kiri, breakthrough. Oh, semua yuk coba yuk. 2, 3, breakthrough. Sekali lagi 3, 4. Breakthrough. Oh haleluya. We are the army of breakthrough. Yes. Army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Semua. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Sekali lagi. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. We are the army of breakthrough, army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tos sebelah-sebelahmu, pasukan penerobos. Haleluya. Army of breakthrough. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah pertama di sini adalah army of breakthrough itu. Apa ciri-cirinya army of breakthrough? Apa ciri-cirinya prajurit yang menerobos itu? Yang pertama kita baca tadi dikatakan begini, penerobos akan maju di depan mereka. Saya ulangi, penerobos akan maju di depan, apa saudara? Mereka. Mereka itu yang mana? Yang dimaksud dengan mereka di situ. Mereka yang dimaksud di sini adalah mereka yang di ayat sebelumnya disebutkan, yaitu keramaian banyak orang tadi. Jadi bedanya antara penerobos dengan crowd, bedanya penerobos dengan keramaian banyak orang adalah penerobos itu maju di depan mereka. Yang ketiga amin. Sementara yang lain sedang bengong-bengong, nunggu komando, yang namanya penerobos maju di depan mereka. Ini ciri yang pertama dari pasukan penerobos, yaitu PowerPoint berikutnya, yaitu maju di depan atau bergerak di depan. PowerPoint berikutnya. Moving forward, berjalan apa saudara? Maju. Ayo kata bersama saya, berjalan maju. 2, 3 sekali lagi. Berjalan, belum semua. 3, 4, berjalan maju. Bukan berjalan di tempat, apalagi berjalan mundur, tapi berjalan maju. Ini bedanya penerobos sama yang follower.
Pastikan hidup kita pribadi atau bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini adalah umat Tuhan yang berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju. Next level itu artinya sederhana, ya berjalan maju. Jangan berjalan di tempat apalagi mundur. Kalau hari ini ada orang berkata, Pak aku rasanya lagi capek, lagi lemes, lagi suam atau apapun namanya, aku mau mundur dari Tuhan sekarang. Aduh saya prihatin sekali hari ini kok mau mundur dari Tuhan. Kalau mau mundur dari Tuhan itu 5 tahun yang lalu saja kayak sana loh. Ini bukan waktu yang tepat untuk mundur dari Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kita bergairah akan Tuhan lebih lagi. Amin. Berjalan maju. Benua Australia, negeri Australia punya lambang yang bagus, yaitu hewan yang bernama kanguru. Apa saudara? Kanguru. Kanguru binatang yang unik. Yang ternyata saya tanya Pak Jansen dari Taman Safari, betul. Yang namanya kanguru ini binatang yang nggak bisa mundur, saudara. Nggak bisa mundur. Mau tidak mau yang namanya kanguru itu maju terus. Sebab apa? Sebab kanguru itu punya ekor yang besar di belakang. Tahu ya? Sehingga ketika dia mau mundur, dia harus kepentok sama ekornya. Dia nggak mungkin bisa mundur, mau tidak mau dia harus berjalan maju. Haleluya, amin. Masih tahu sebelah-sebelahmu jangan kalah sama kanguru. Amin. Meskipun kita nggak punya ekor, betul ya nggak punya ekor ya? Bapak kita nggak punya ekor ya, ibu-ibu juga nggak punya ekor ya di sini ya semua ya. Tapi kita ditentukan untuk berjalan maju, amin. Berjalan maju. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mengerti, yang percaya. Haleluya. Moving forward. Meskipun kadang kalau kita berjalan maju, kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu, jadi aneh gini ya kayaknya. Orang lain kebanyakan nggak gitu kok Tuhan suruh gini ya. Itu cirinya penerobos. Bisa beda sama keramaian. Yang lain lagi suam, kita kok on fire sendiri ya. Yang lain kayak nggak tepuk tangan, kita tepuk tangan. Yang lain nggak angkat tangan kok, aku kok angkat tangan sendiri. Itu memang penerobos. Halo, amin. Beda. Bisa jadi melawan arus. Saya kasih tahu, semua ikan ya di bumi ini ya. Semua jenis ikan. Itu berenang memang melawan arus. Semua jenis ikan apa aja deh. Berenang melawan arus. Tapi ada satu jenis ikan, Bapak Ibu Saudara, yang berenang tidak melawan arus. Tapi berenang ikut arus, Saudara. Ada yang tahu jenis ikan apa itu? Halo? Ikan apa Bapak Ibu? Jadi bilang ada yang tahu ikan apa? Ikan baronang? Hah? Jangan ikan lele. Suka makan pecel lele rupanya. Ada yang berkata ikan baronang. Saya dengar itu ibu-ibu bilang ikan baronang, ya semua ikan ya memang baronang lah ya, semua apa ada ikan naik ojek nggak ada ya, semua ikan baronang. Ikan apa? Halo? Iya Yapes tahu, ikan yang mati. Sederhana kan? Satu-satunya jenis ikan yang semua jenis ikan berenang melawan arus asal dia hidup. Tapi kalau ikan yang mati akan berenang ikut arus. Yang lain lagi suam, yang lain lagi dingin. Ya normal lah, aku juga ikut dingin. Enggak gitu kalau roh kita hidup. Amin. Saya ada tulis 5 langkah untuk mengalami terobosan di dalam nanti dapatkan di depan ya. Saya ada titip di counter depan. Saya belum sempat izin Pak Herman tadi. Renungan harian BOM Pak yang tertulis di Warta Jemaat setiap bulan itu sudah memberkati orang-orang di dunia kerja. Semua kerja di sini kan ya. Amin. Ibu-ibu rumah tangga juga kerja kan? Ya, jangan bilang aku nggak kerja. Siapa bilang lihat KTP-mu, pekerjaan -2 ibu rumah tangga, pekerjaan itu namanya. Cuma Rp6.000 sebulan dan selalu diingatkan di Warta Sepekan kalau Anda baca di situ sudah terbit edisi terbaru. Nah, itu bagus edisi yang terbaru Times of Breakthrough dan bagaimana menyikapi peluang di dalam hidup kita. Oh haleluya, pasukan penerobos. Sekali lagi pasukan penerobos, yaitu apa saudaraku? Berjalan maju. Ayo evaluasi kalau rasanya aku kok jalan di tempat ini. Mumpung pintu sedang terbuka di depan kita, segera periksa diri. Jangan terlalu lama untuk diam dalam keadaan mandek, stagnan, mentok. Ini ada sesuatu yang kalau hidup kita merasa rasanya ada sesuatu yang mentok, ada yang stagnan, saudara. Saudara berdoa, ini adalah waktu-waktu terobosan. Amin. Sebelum pintu tertutup, kita harus lakukan sesuatu. Cakpis berkata, yang penting kita lakukan hari-hari ini tahun Ain Dalet, di mana pintu sedang terbuka adalah dorong pintu itu dan kita masuk ke dalamnya.
Tepuk tangan bagi Tuhan yang percaya. Haleluya, haleluya. We are the army. Waduh, belum jatuh. Army of breakthrough semua. We are the army of breakthrough. Ya. We are the army of breakthrough. Army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Sekali lagi. We are the army of breakthrough. Army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Hallelujah. We are the army of breakthrough. Army of breakthrough. We are the army of breakthrough. Hallelujah. Ciri pertama dari pasukan penerobos tadi apa? Moving forward. Apa tadi? Berjalan maju. Lalu yang kedua kita baca apa? Dikatakan mereka akan melewati pintu gerbang. Mereka akan melewati apa saudara? Pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Yang kedua adalah pass through the gate. PowerPoint berikutnya, pass through the gate. Yaitu berjalan melewati apa saudara? Pintu gerbang. Bukan cuma maju tanggung-tanggung, tetapi sampai mendapati pintu gerbang. Masuk di sana, adakan peperangan di sana dan keluar dari pintu itu dengan kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan masuk dalam pintu, lalu usut di dalam. Lalu keluar dengan babak belur, keluar dengan kekalahan. Tapi Tuhan mau kita masuk pintu gerbang dan keluar dengan kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mau. Haleluya. Nah, sudah banyak orang yang tidak melihat ada pintu yang terbuka. Itu masalahnya. Sehingga ketika dia mau berjalan maju, firman Tuhan berkata, tapi aku banyak air mata sedang tercurah. Kita bilang gini, orang yang berjalan maju sambil menangis dengan menabur benih, ia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Yang perlu kita lakukan tetap berjalan sampai melihat ada pintu gerbang di depan kita. PowerPoint berikutnya saya bawa sebuah gambar. Oh, ya ada banyak pintu tertutup di sana, tapi ada satu pintu yang apa saudara terbuka. Ada kalimat bagus di situ dari seorang bernama Alexander, siapa di situ? Graham Bell. Penemu apa dia saudara? Penemu apa? Telepon. Namanya juga Bell, ya kan gampang ingatnya ya. Alexander Graham Bell, penemu telepon. Pengetahuan umum mesti cepat tahu ya. Jangan kayak si Anton, ini cuma perumpamaan saja. Saya baca cuk di renungan harian POM itu. Si Anton ini anak yang nakal dan ditanya sama ibu guru, Anton, engkau tahu siapa Albert Einstein? Anton gelengan kepala. Enggak bu, aku enggak tahu. Albert Einstein penemu teori relativitas, engkau tidak tahu? Enggak tahu bu. Oh, oke. Isaac Newton? Kenal Isaac Newton, tahu? Enggak tahu juga bu. Loh gimana kau ini? Belajar apa tidak? Belajar bu. Loh lah kalau belajar kok Albert Einstein tidak tahu? Isaac Newton tidak tahu? Lalu Anton balik tanya sama ibu guru. Sekarang aku ganti tanya ibu deh. Ibu kenal Poltak enggak? Lalu ibu guru, hah Poltak siapa? Ibu Poltak bu, yang mamanya jualan kue pacong itu loh bu. Enggak, aku enggak tahu, aku enggak kenal. Nah ya kan bu, udah dong. Setiap orang boleh dong punya kenalan masing-masing, gitu katanya saudara. Alexander Graham Bell penemu apa tadi? Apa? Telepon. Ada kata-kata bagus dari Alexander Graham Bell. Penerobos tuh kayak gitu. Sementara orang lagi sibuk cara berkomunikasi, dia menemukan telepon. Thomas Alva Edison ya gitu. Semua orang sedang mengutuki kegelapan, tapi Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar. Gitu. Amin. Penerobos itu beda. Tidak meratapi pintu yang tertutup, tapi melihat pintu yang terbuka. Alexander Graham Bell bilang gini, when one door closes, kalau ada pintu tertutup, maka another opens. Ada pintu yang juga dibukakan bagi kita. Namun, but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we don't see the one at which a wind has opened for us. Jadi maksudnya kita sering meratapi pintu-pintu yang tertutup di depan kita sampai kita nggak ngelihat ada pintu terbuka buat kita. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, sama-sama yuk. Jangan terlalu lama melihat pintu-pintu yang tertutup.
Kalau Tuhan tutupkan pintu, Tuhan punya maksud supaya kita ngelihat pintu lain yang terbuka. Itu loh maksudnya. Amin. Berapa minggu kemarin, atau bulan kemarin, di Kompas ada dimuat interview dari keturunan anak dari Ibu Mutiara. Ibu Mutiara adalah founder dari perusahaan taksi. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Kalau ditanya, apa taksi yang paling favorit, yang paling aman, yang paling nyaman di Jakarta ini kalau sudah pilih? Merek taksi apa? Ada banyak merek taksi kan? Tapi pilih taksi apa? Oh, apa? Wah, nggak ada yang nyebut merek lain kan? Nggak ada kan? Semua sebut apa? Express, dia perusahaan Express dia rupanya ya. Nggak kompak dia. Semakin lah, Bluebird lah ya. Aduh, emang ini sih, siapa namanya tadi ya? Oh ya, ganti namanya Mike rupanya dia. Nah, Bluebird, kenapa saudaraku? Karena terkenal aman, nyaman, pokoknya Bluebird. Banyak saya perhatiin orang begitu di airport lalu mau cari taksi, itu ada taksi warna kuning, putih lewat, dicuekin aja. Kalau perlu ngantri, rada lama sedikit, nunggu yang namanya Bluebird. Sampai ngantri. Saudara, nah, tapi nggak banyak yang tahu, founder daripada taksi Bluebird, itu namanya Ibu Mutiara. Usia 5 tahun, bapak ibunya dia lahir di Kota Malang, kelahiran 17 Oktober tahun 21, nggak usah dicatat lah itu ya. Tadinya dia hidup mapan, keluarga kaya, tapi usia 5 tahun, entah bagaimana orang tuanya bangkrut sama sekali. Namun bersyukur Ibu Mutiara lalu diangkat, dibantu sama pamannya, tinggal di Jakarta, disekolahkan sampai bisa kuliah. Lalu waktu dia kuliah, rupanya dia ditaksir sama dosennya, namanya dosennya Bapak Joko Sutono. Lalu mereka married. Nah, karena Ibu Mutiara menikah sama Bapak Joko Sutono, maka orang lalu menyebutnya sebagai Ibu Joko. Nah, kemudian mereka menikah, hidup harmonis dan hidup sederhana pada zaman itu, di era perjuangan pada waktu itu. Apa yang terjadi, saudara? Ibu Mutiara membantu bisnis kecil-kecilan, usaha batik, datangkan batik dari Pekalongan, lalu tidak tahu didistribusikan gimana, nggak tahu lah kali dikreditin atau gimana lah. Pokoknya membantu sang suami untuk membesarkan 3 orang anak dalam keluarga mereka. Nah, namun rupanya tidak bisa berlangsung lama, pintu tertutup untuk usaha batik itu. Nggak tahu penyebabnya apa, barangkali banyak yang kredit nggak bayar atau gimana lah kali kayak gitu. Nah, lalu dia beralih pada usaha jualan telur. Jualan apa, saudara? Telur, mendistribusikan telur. Pada waktu itu mungkin makanan yang distribusinya tidak semudah sekarang. Nah, tapi tidak bisa berlangsung lama juga, karena apa? Pak Joko Sutono lalu kena satu penyakit dan kemudian rupanya tidak tertolong lagi dan meninggal. Hal yang perlu disyukuri adalah apa? Bapak Joko Sutono almarhum lalu mendapatkan hibah, tentunya diberikan kepada Ibu Mutiara sebagai mendiang janda daripada Bapak Joko Sutono, yaitu 2 mobil dinas yang selama ini dipakai. Yaitu pertama mobil Opel, mobil apa, saudara? Oh, saya percaya di sini pasti nggak ada yang datang ke sini bawa mobil Opel kan? Dan mobil Opel sekarang sudah jadi Opelet, gitu, dipakai jadi Opelet. Lalu kedua adalah mobil Mercedes Butut, Mercy Butut. Jadi 2 ini diwariskan. Nah, supaya perusahaan tidak bisa kasih apa-apa selama Bapak Joko hidup, sekarang dikasih kepada keluarganya 2 mobil itu. Nah, yang indah adalah Ibu Mutiara langsung melihat itu sebagai peluang, sebagai pintu yang terbuka buat dia. Karena pada zaman itu orang yang namanya naik taksi belum pakai argometer. Jadi ada yang menjamanin, nggak pasti ikut jamanin ya rasanya. Dulu nggak ada meter, mesti tawar-menawar sama tukang taksinya dulu, mau kemana, mau ke Pulau Gadung, mau kemana, tawar-menawar dulu gitu kan. Nah, Ibu Mutiara melihat ini sebagai peluang. Kasihan ya sama orang-orang itu kalau naik taksi mesti ngotot-ngototan dulu sama sopirnya. Kenapa tidak ada meter di taksinya? Lalu dia taruh Opel dan Mercy Bututnya itu argometer. Dan laris dicari orang. Karena dia senang dongeng anak-anak tentang The Bluebird, maka dia kasih nama perusahaannya. Tadinya nama anaknya Chandra, sekarang dikasih nama The Bluebird, perusahaan taksinya. Itu dari 2 mobil, saudara. Dari 2 mobil yang menarik adalah apa? Dia itu orangnya gaul, lalu dia kenal sama ibu-ibu pejuang yang jadi janda karena suaminya gugur sebagai pahlawan.
Apa yang terjadi? Mereka itu punya mobil, ibu-ibu janda pejuang itu punya mobil, di Menteng lah, di mana, mobil nganggur di garasi mereka mungkin nggak bisa nyetir juga, disamperin sama Ibu Mutiara, diajak bicara, diajak kerjasama. Gimana kalau mobil kalian tak tempelin meter sekalian gitu, saudara. Dan akhirnya menjadi armada Bluebird yang pertama. Yang luar biasa saya baca di data itu, tahun 70-an, dari 2 mobil tadi sudah ada kemudian tahun 70 menjadi 60 mobil Bluebird. Itu tahun 70. Tahun 85 sudah ada 2000 mobil Bluebird. 13 tahun sejak berdiri tadi, dari 2 mobil menjadi 2000. Lalu sekarang hari ini 2013 sudah ada 25.000 mobil Bluebird yang melayani kita. Bahkan kemudian diminta sama negara-negara tetangga, Malaysia, Filipina, dan sebagainya untuk buka di sana. Luar biasa bukan? Sudah bisa bayangkan ketika kalau Ibu Mutiara cuma meratapi pintu yang tertutup di depan dia, maka nggak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Tapi Ibu Mutiara tidak meratapi pintu yang tertutup. Ibu Mutiara melihat ada pintu-pintu yang terbuka. Amin. Wah, jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita melihat pintu-pintu yang terbuka di depan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Masuk melalui pintu gerbang. Lihat ada pintu gerbang yang Tuhan bukakan di sana. Lalu yang ketiga dikatakan begini, saudara, yaitu raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri, apa saudara? Apa? Di kepala barisan mereka. Ini yang luar biasa yang ketiga, ciri dari pasukan penerobos, bukan saja dia seorang yang maju di depan, bukan saja dia ada seorang yang melihat pintu gerbang terbuka buat dia, tetapi yang ketiga adalah dia mengizinkan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Ini bedanya mengandalkan Tuhan. Ini bedanya hamba Tuhan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan para motivator yang kebanyakan di luar sana. Para motivator di luar sana itu mementingkan yang penting hidup ini ngalem kerja keras. Lakukan usaha sungguh-sungguh. Lihat nanti Tuhan pasti menyertai orang yang mau bekerja keras. Wah itu benar tapi baru setengah benar. Tapi kalau firman Tuhan ajarkan kita, bukan cuma kerja keras, firman Tuhan ajarkan supaya Tuhan kita izinkan menuntun kita melangkah di depan. Yang dikatakan amin. Ada lagu lama tapi asik kita nyanyi ini yuk. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Next level, amin. Hingga sekali nanti aku di rumah Bapa surga yang bakal. Dengan tepuk tangan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku, amin. Sebab itu Tuhan di tengah gelombang dunia menakutkan, kami bersyukur hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. The next level, ke tempat tinggiku dihantarnya. Bahkan sampai kapan saudara? Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan bagi Tuhan yang menuntun langkah kita. Daud itu raja yang penuh kemenangan. Waktu dia diserbu di lembah Refaim, kepepet, tak ada lagi jalan keluar, maju kena, mundur kena.
Dikatakan oleh firman Tuhan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Oh, haleluya. Daud adalah tipe orang penerobos yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Malah selalu mengandalkan Tuhan dan dia meraih kemenangan karena itu. Hanya satu kali dia tidak mengandalkan Tuhan ketika kapan? Ketika dia dalam kenyamanannya, ketika dia dalam kemapanannya, ketika dia ada di sotoh istananya. Lalu dilihatnya Batseba sedang mandi. Dia enggak tanya Tuhan lagi. Dikatakan oleh Alkitab, dia bertanya sama bujangnya, siapa perempuan yang sedang mandi itu? Ya, saudara. Banyak anak Tuhan, nanya Tuhan, cuma kalau kepepet. Halo? Tapi kalau deposito masih itu cukup untuk 7 turunan, oh rasanya enggak perlu nanya Tuhan. Tapi jemaat Tuhan di sini enggak begitu. Amin. Semua di sini terus mengandalkan Tuhan. Supaya kita mengalami terobosan demi terobosan, terobosan demi terobosan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Dan tangan kasih-Nya memimpin. Sebab itu Tuhan di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh, siap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Haleluya.